Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amara bil adli wal ihsan wa naha 'anil dhulmi wat tughyan wa ja'ala tawzi'a ath-tharawat bainal nasi mazharan min mazahir rahmah wal mizan. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih wa nashhadu anna ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, Zat yang maha pengasih dan maha penyayang, yang telah mengajarkan kita keadilan, kepedulian dan keseimbangan di dalam mengatur kehidupan dan membangun masyarakat. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri teladan umat manusia dalam pengelolaan sumber daya, kasih sayang sosial dan kejujuran di dalam kepemimpinan. Ayuhal ikhwah, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di tengah isu global yang semakin kompleks, kita hari ini dihadapkan pada satu dilema besar yang sangat relevan, yaitu subsidi pemerintah antara membantu rakyat kecil atau justru menjadi beban fiskal yang tak sehat bagi negara. Pertanyaan ini bukan sekedar teknis kebijakan, tapi menyentuh akar keadilan sosial, arah pembangunan, dan tanggung jawab negara kepada rakyatnya. Lantas, apa itu subsidi dan mengapa diperlukan? Secara sederhana, subsidi adalah dukungan finansial dari negara kepada masyarakat atau sektor tertentu dalam bentuk pengurangan harga barang atau layanan agar tetap terjangkau. Di dalam Islam, ini sangat sejalan dengan semangat ta'awun, saling membantu dan maslahah untuk kepentingan umum. Kaila yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum, agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Suratul Hasyr ayat 7. Subsidi sejatinya adalah cara negara untuk menjembatani kesenjangan ekonomi, menjaga daya beli rakyat kecil dan menciptakan pemerataan kesejahteraan. Bayangkan saja jika harga BBM, listrik atau pangan dilepas ke pasar tanpa campur tangan negara, maka yang kaya akan tetap mampu, tetapi bagaimana yang miskin? Mereka akan semakin tertinggal adanya. Yang selanjutnya, bahaya subsidi yang tidak terkontrol. Namun, ayol ikhwah, seperti pisau bermata dua, subsidi juga bisa menjadi bencana fiskal jika dikelola secara salah. Ada 3 bahaya besar tentunya. Yang pertama, tidak tepat sasaran. Banyak subsidi BBM dan listrik justru dinikmati oleh golongan menengah dan kaya, karena mereka punya mobil, AC, dan alat elektronik besar. Lantas, studi Bank Dunia menunjukkan bahwa di banyak negara berkembang, 40% subsidi energi dinikmati oleh 20% penduduk terkaya. Ini membuat subsidi yang seharusnya untuk membantu si lemah justru memperkuat yang sudah kuat. Lantas, apakah ini membebani anggaran negara? Ayuhal ikhwah, ketika subsidi membengkak, anggaran pembangunan tertekan, dana untuk pendidikan, infrastruktur, dan kesehatan berkurang karena tersedot untuk subsidi konsumtif. Di Indonesia tahun 2014, subsidi energi mencapai 300 triliun rupiah, melebihi anggaran pendidikan dan kesehatan digabungkan. Lantas, apakah ini menciptakan ketergantungan? Ayuhal ikhwah, subsidi yang tidak dikelola dengan bijak akan membuat masyarakat terbiasa dimanjakan, malas berinovasi, dan tidak kompetitif. Ini tidaklah mendidik rakyat untuk bangkit, melainkan memperpanjang ketergantungan. Ada beberapa kisah negara-negara yang tergelincir karena subsidi. Contohnya adalah Venezuela, dengan cadangan minyak terbesar di dunia, sempat memberi subsidi bensin hampir 100%. Tapi ketika harga minyak dunia jatuh, keuangan negara ambruk, hyperinflasi, kelangkaan pangan, dan eksodus jutaan rakyatnya terjadi. Yang kedua adalah di Mesir, selama puluhan tahun mensubsidi roti dan energi. Namun APBN-nya tekor dan akhirnya harus memangkas subsidi di bawah tekanan IMF. Rakyat marah, harga naik, dan protes pun meledak. Yang ketiga adalah Yunani, negara Uni Eropa memberikan banyak subsidi sosial dan pensiun, tapi tanpa peningkatan produktivitas. Utang membengkak dan pada 2010 Yunani hampir bangkrut dan memicu krisis Eropa.
Bahkan di Sri Lanka baru-baru ini pun mengalami krisis pangan dan energi karena kebijakan populis dan subsidi tak terkontrol. Akibatnya apa? Pemerintah tumbang, rakyat kelaparan, dan ekonomi pun hancur. Lantas bagaimana dengan Indonesia? Kita patut bersyukur Indonesia telah belajar daripada masa lalu. Pada awal 2000-an, subsidi BBM menggerus hampir 20% APBN. Namun setelah reformasi, subsidi dilakukan. Dana subsidi dialihkan ke program-program seperti BLT atau bantuan langsung tunai, PKH, beasiswa, dan pembangunan desa. Dan data penerima manfaat diperbaiki melalui DTKS dan NIK. Ayol ikhwah, pemerintah mulai mendorong subsidi produktif seperti untuk pupuk, pendidikan vokasi, dan kredit UMKM. Ini adalah langkah penting, namun kita masih perlu penguatan data, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam mengawal subsidi agar tidak bocor. Lantas apa yang menjadi prinsip Islam di dalam subsidi? Dan fiskal Islam tidak pernah menentang subsidi. Justru Islam sangatlah menjunjung tinggi kebijakan sosial berbasis keadilan dan berkelanjutan. Rasulullah pernah memberikan bantuan kepada orang miskin, tapi ketika ada seorang pemuda minta-minta padanya, Nabi tidak langsung memberinya, melainkan memberinya kampak dan kayu, serta mendorongnya bekerja sendiri. Ini adalah contoh subsidi produktif, bukan konsumtif. Sayyidina Umar bin Khattab pernah berkata, bukanlah kemiskinan itu harus dihilangkan dengan belas kasihan semata, tetapi dengan sistem yang adil dan pemerintahan yang jujur. Artinya Islam menyeimbangkan antara kepedulian dan kebijakan yang rasional. Selanjutnya, ciri subsidi yang sehat menurut ekonom dunia, menurut IMF, World Bank, dan banyak pakar ekonomi, subsidi yang sehat adalah yang pertama adalah yang tepat sasaran, hanya untuk kelompok yang rentan dan miskin. Yang kedua, proporsional, tidak lebih dari 3-5% PDB atau 10-15% total anggaran negara. Yang ketiga, harus produktif, yaitu digunakan untuk mendorong pertanian, UMKM, dan juga pendidikan. Yang keempat, fleksibel, yaitu bisa naik turun mengikuti kondisi ekonomi dan harga dunia. Yang kelima, berbasis data, yaitu menggunakan teknologi, big data, dan integrasi sistem nasional. Yang keenam, diawasi dan dievaluasi berkala untuk mencegah korupsi dan kebocoran. Contohnya, ada beberapa negara maju seperti Jerman, Korea Selatan, dan Kanada fokus pada subsidi jangka panjang seperti pendidikan, transportasi, dan juga jaminan sosial universal, bahkan sekadar menurunkan harga sesaat. Ayyuhal ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menjadi solusi yaitu adalah bagaimana kita tidak boleh tergesa-gesa menghapus semua subsidi. Yang harus dilakukan adalah transformasi menuju subsidi yang cerdas, smart subsidi, dari subsidi barang ke bantuan langsung berbasis data, dari subsidi konsumtif menjadi ke subsidi produktif, dari subsidi menyamaratakan ke subsidi berbasis keadilan. Kita juga perlu mengajak ulama, akademisi, dan juga masyarakat sipil untuk ikut mengawasi dan mengevaluasi arah kebijakan subsidi, karena ini menyangkut masa depan bangsa, bukan hanya popularitas sesaat. Ayul ikhwah, yang menjadi pertanyaan kita hari ini bukan sekadar apakah subsidi membantu rakyat kecil, tapi pertanyaannya adalah haruslah diperluas. Apakah subsidi ini adil, tepat sasaran, dan juga berkelanjutan? Maka apabila iya, maka subsidi adalah anugerah. Tapi jika tidak, maka subsidi bisa menjadi bom waktu fiskal yang bisa suatu saat meledak dan tentunya menghancurkan sendi-sendi ekonomi bangsa. Marilah kita dukung subsidi yang penuh dengan empati, tapi juga penuh dengan logika. Subsidi yang menyentuh yang lemah, tetapi tetap menjaga kekuatan negara. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.